Sebuah rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membakar satu unit rumah panggung milik warga di Jalan Bontobila 1, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga bersama damkar berupaya memadamkan api. 5 unit armada diturunkan untuk melakukan pemadaman. Seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan melahap seisi rumah hingga rata dengan tanah. Beruntung api dapat dipadamkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saat kebakaran, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dia bilang korslet listrik. Dari mana itu awalnya apinya? Tiba-tiba langsung membesar karena ini rumah statusnya kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Gedung MPR DPR terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sekretariat MPR RI menyebut konsep acara pelantikan telah rampung. MPR telah merampungkan konsep acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara itu kegiatan gladi bersih akan digelar besok pagi. Kita akan berubah dan besok adalah tanggal 19 Oktober jam 10 pagi kita akan mengadakan gladi bersih. Gladi bersih dengan semuanya sudah mungkin ruangan VIP 2, terus dengan dekorasi yang sudah mulai terlihat. Nah, itu yang akan kami lakukan dan beberapa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dilihat tadi kurang pas. Jadi itu akan kita sesuaikan kembali untuk gladi bersih besok. Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan jam 10. Insya Allah ya, doain ya. Gitu kan. Semoga bisa terlaksana pas jam 10. Karena kita berharap dari tamu undangan, terutama anggota dan tamu-tamu lainnya itu jam 7 atau terakhir itu jam 8 sudah ada di gedung MPR dan sudah memasuki ruang paripurna. Pemirsa, Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat pagi. Sebanyak 115.000 personil gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu negara. Jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat pagi. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan tamu VVIP dan VIP saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Sementara itu 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Saya telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personil dari TNI 100.000. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah
wilayah, terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000, karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas, dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga tanggal 23 Oktober 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Istana siap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto. Berbagai cara penyambutan dilakukan, termasuk pelepasan Presiden Joko Widodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Gladi bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres. Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota kabinet, dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Ya, kursi jabatan biasanya identik dengan beberes gitu. Barang-barang presiden dan sini itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, ya. Jadi Bapak Presiden sudah berkemas. Jadi, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah sampaikan oleh Bapak Presiden, ya, kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor. Pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo, Jawa Tengah. Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan, dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario, ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa, nanti akan diupdate pada teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo. Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini jadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan Presiden baru pada tanggal 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan Prabowo Gibran, Presiden RI Joko Widodo mengundang Wakil Presiden Maruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Koperasi UKM Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkyu Thomas Diwandono hingga Menkominfo Budi Aris Setiadi terlihat memasuki kawasan istana.
Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Joko Widodo bersama para menteri sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang. Wah, ya, terima kasih lah. Ini saya mau berpisah dan pamitan sama Pak Jokowi. Luar biasa, tanpa dukungan beliau saya nggak akan bisa melakukan begitu banyak transformasi dari kurikulum, kampus merdeka, karena asesmen nasional nggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi. Jadi Gelaran santap siang bersama ini dilakukan dengan suasana santai dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Dilabi Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari menyebut Presiden Joko Widodo akan pulang kampung setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan berikut keterangan selengkapnya. Dan berkenan mengundang seluruh menteri, One Team Press untuk makan siang bersama di Istana, karena ini adalah hari terakhir Pak Presiden Joko Widodo untuk bekerja. Dan beliau sampaikan tadi, beliau akan pulang besok sore ke Solo, tanggal 20, hari Minggu. Ya, Pak Presiden sampaikan bahwa selama 10 tahun tentu banyak hal yang dicapai dan juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki, sehingga diharapkan pemerintahan ke depan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk yang 10 tahun Pak. Pemirsa, rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski belum diketahui kapan pertemuan terjadi, namun diyakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan Presiden tanggal 20 mendatang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Muzani menyatakan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Bisa saja pertemuan dilangsungkan esok hari. Kalau Bu Mega dan Pak Mega kapan Pak Muzani? Insya Allah. Harinya? Nanti pada waktunya udah talk chair saya kasih tahu ke kawan-kawan. Ya. Kira-kira kapan sih, Pak? Ya sebelum tanggal 20. Ya. Ini kan tinggal 4 hari. 2 hari. Tinggal 3 hari ya. Ya pokoknya pada waktunya saya kasih tahu. Besok ya, Pak. Insya Allah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja, karena sudah menunggu selama 2 tahun. Prabowo sudah menunggu 2 tahun, terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Namun hingga kini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Sebelum pertemuan Prabowo Megawati terwujud, Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Seperti yang ramai diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, 109 tokoh telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Mereka pun telah menjalani pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024. Para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di kabinet Prabowo Gibran. 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024. Sebagai calon menteri, mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika melihat jumlah tokoh tersebut, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan beredar kabar kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai kabinet gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kabinet gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Cina, jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak. Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri. Adapun Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Efektifkah jumlah menteri yang semakin banyak untuk mewujudkan seluruh program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran, ataukah menjadi sebuah pemborosan dan sekedar bagi-bagi jabatan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Ege. Selamat malam Devi dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Bang Ege. Bang Ege, kalau Anda melihat dari kemarin ada 109, ini total ya dalam beberapa hari yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Menurut Anda ini efektif atau seperti apa? Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama, selalu posisinya harusnya ketika memasuki pemerintahan baru kita mungkin optimis lah Devi ya. Atau paling tidak diturunkan sedikit pun menjadi benefit of the doubt. Jadi artinya kalau Anda ragu-ragu, ayo kita saksikan dulu apa yang akan terjadi dan bagaimana niatnya. Itu ya harapan baik dari seluruh bangsa menjelang tanggal 20 Oktober jam 10.23 kalau saya nggak salah nanti pelantikan. Kemudian yang kedua, betul akan muncul pertanyaan, kalau ada sesuatu yang besar, jadi tugasnya memang besar ya, mulai dari memberi dalam tanda petik makanan bergizi bagi rakyat Indonesia, ya, dan itu adalah pekerjaan yang tidak tanggung-tanggung besarnya, belum pernah dilakukan negara ini. Lalu ada juga tujuan untuk membuat bangsa Indonesia tidak minder di tingkat internasional. Jadi hubungan-hubungan global, ekonomi global, persenjataan global, teknologi global itu harus menguntungkan bangsa Indonesia. Itu adalah pekerjaan besar. Karena itu logikanya seakan-akan, walaupun tadi terima kasih data dari tim iNews ya yang menggambarkan bahwa Amerika dan Cina saja menterinya tidak sebanyak itu. Tapi katakanlah kalau cita-cita besar itu harus dilakukan oleh sebuah tim yang besar, maka di poin yang ketiga akan muncul itu tadi. Sebuah tim yang besar akan memunculkan harapan besar, apalagi pakai simbol-simbol besar ini ya, yaitu ada pemanggilan secara khusus di Kertanegara, pembekalan di Hambalang, nanti ada juga kalau nggak salah semacam dikumpulkan bersama ya untuk semakin solid persatuan dan kemudian menyatakan tekad di Akmil Magelang. Nah, dengan itu semua, pada titik tertentu akan muncul juga pertanyaan-pertanyaan besar tentunya. Gitu. Paling tidak ketika ini dimunculkan, akan ada pertanyaan misalnya, apakah uang pajak rakyat yang kemudian membiayai ya dengan jumlah besar itu, akankah efektif atau betul-betul mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Gitu. Oke. Bang Ege tentu kemarin menyaksikan siapa saja yang dipanggil ke Kertanegara dan juga Hambalang. Dari pandangan Anda Bang, yang dipanggil ini hanya berdasarkan politik balas budi atau memang kompetensinya juga memang sesuai? Kalau berdasarkan ilmu komunikasi politik aja ya, supaya jangan terlihat ada sikap, apakah optimis, pesimis, a priori dulu. Ada 4 kelompok pasti Devi dan para pemirsa. Kelompok yang pertama itu adalah mereka yang berkeringat ya, jadi lihat aja semuanya itu ya, tim sukses itu akhirnya ikut masuk. Yang kedua, kelompok yang merupakan bagian dari kabinet Pak Jokowi pada waktu itu ya, dan kalau kita lihat itu ada 16 orang, bahkan ada overlapping lah ya antara 1 dan 2 ini. Ada yang berkeringat dan kebetulan ada di kelompok Pak Jokowi. Kalau ini kelihatan Ibu Sri Mulyani misalnya itu karena dianggap sebagai orang profesional ya. Nah ini jatuh pada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok dasar kabinet itu ya. Orang-orang yang dianggap nanti akan bekerja karena profesionalisme. Jadi ada 3 kelompok yang bisa overlapping sama sekali gitu.
Nah, pada bagian yang keempat ya ini tadi mungkin sudah suratan tangan ya, takdir juga gitu, bahwa ada orang-orang tertentu yang misalnya karena dia aktivis selalu dikaitkan dengan harus berasal dari katakanlah daerah tertentu, Papua, Bali, kemudian Sumatera Barat dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi melengkapi kabinet yang tentunya diharapkan selain bekerja keras juga menyimbolkan Indonesia ini. Itu bayangan saya terhadap 4 kelompok tersebut. Tetapi kalau langsung menjawab pertanyaan Devi, saya mau mengatakan begini. Ketika Anda berbicara tentang food estate, kemudian daya saing global, kemudian AI gitu ya, ditambah lagi dengan geopolitik dan lain-lain, kan kita ambil contoh aja satu, ini contoh yang menarik. Orang pasti harus berbicara tentang lingkungan hidup, ya kan? Kan kita, IKN kita juga itu adalah Smart City, Green City, dan lain sebagainya. Nah, coba Anda lihat siapakah yang diundang ke Istana, ke Kartanegara, ke Hambalang, dan nanti tanggal 20 akan dilantik misalnya untuk menjadi mereka yang menangani lingkungan hidup. Apakah betul mereka itu second kabinet misalnya, selama ini pernah berbicara tentang lingkungan hidup? Ya, jadi maksud saya jangan pernah berbicara tentang geopolitik, kemudian tujuan-tujuan global, daya saing, kemenangan ekonomi, kemenangan teknologi tanpa berbicara lingkungan hidup. Nah, ini saya hanya mengambil salah satu contoh. Lalu siapa nanti yang masuk ke sana? Lalu kita masukkanlah ke dalam 4 golongan tadi. Apakah dia hanya suratan tangan, takdir, ataukah bagi-bagi kemenangan saja sebagai tim sukses, atau memang bisa merupakan second kabinet. Itu gambarannya, Devi, supaya para pemirsa bisa membayangkan bagaimana mengelompokkan mereka. Oke. Nah, sebentar lagi kan pelantikan nih, Bang Ege, tanggal 20. Kemudian kita tahu bahwa berbagai persiapan juga sudah dilakukan ya menyambut Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apakah menurut Anda ketika hal-hal yang seremonial ini akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober mendatang, ini bisa paling tidak merepresentasikan di hadapan masyarakat yang ada bahwa mereka akan bekerja secara maksimal ke depannya, Bang Ege? Ya, saya agak sulit membayangkan. Coba Anda bayangkan ya kalau nanti anggotanya itu baik kementerian dan wakil menteri ya. Jadi menteri dan wakil menteri itu diambil sumpahnya sama-sama ya, misalnya di istana kita, Istana Merdeka itu dengan jumlah yang begitu banyak didampingi oleh keluarganya masing-masing. Itu saya belum pernah membayangkan peristiwa yang besar dan megah tersebut. Tapi pada saat yang sama, kalau kembali ke inti pertanyaan atau inti diskusi kita kabinet semua ini, persiapan-persiapannya menurut saya sudah lumayan bagus ya. Jadi selalu ada 2 hal kan. Simbol itu adalah segala macam itu tadi ya, pemanggilan ke Kartanegara, lalu diberikan pembekalan di Hambalang. Nah, ini semuanya sesuatu yang baik karena yang disampaikan itu adalah oleh para pakar, oleh para ahli tingkat internasional, dan memang berisi tentang tantangan-tantangan sebuah negara untuk maju atau gagal sama sekali, bagaimana memberantas korupsi dan disebut sebagai red thread Hambalang misalnya. Jadi itu hal-hal yang bagus. Nah, tapi pada poin yang lain, Anda kan akan menghadapi kenyataan nanti kalau Anda tidak second kabinet, gitu. Sementara kan Pak Prabowo ini juga meminta supaya seluruhnya itu sungguh-sungguh yang pertama tidak makan uang APBN, dan yang kedua itu bekerja dengan cepat. Nah, Pak Prabowo sendiri itu punya waktu biasanya 100 hari ya untuk kemudian melakukan penilaian baik terhadap jumlah kabinet gemoy ini maupun pada bagian lain itu nanti suara-suara dari publik, suara-suara dari media yang harusnya tidak boleh diam di era baru dengan semangat Pak Prabowo ini. Baik. Artinya kita sama-sama akan mengawal ya bagaimana pemerintahan Prabowo dengan kabinet gemoynya nanti ya, Bang Ege. Terima kasih banyak, Bang Ege, sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Terima kasih, Bang Ege. Selamat malam. Sehat selalu. Pemirsa, jasad ibu dan anaknya ditemukan di sebuah rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat oleh suaminya sendiri. Jasad kedua korban ditemukan terpisah di tempat tidur dan di lantai. Warga Jalan Kesadaran Bojongsari, Depok digegerkan dengan penemuan jasad ibu dan bayi di rumah kontrakan. Pihak kepolisian dan tim Inavis mengamankan lokasi dan meminta keterangan suami dan tetangga. Jasad keduanya pertama kali ditemukan sang suami yang baru pulang kerja. Keduanya ditemukan di ruang tengah kontrakan di kasur dan di lantai. Enggak ngadu. Enggak ngadu. Orang saya ke situ kan udah ada ibu-ibu di situ tuh. Ya saya juga nggak nanya apa-apa, diperhatikan aja apa orang-orang pada ngumpul di situ. Jasad keduanya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan otopsi.
Polisi membawa sang suami ke Polsek Bojong Sari untuk dimintai keterangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setiabudi sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta baru menggantikan Heru Budi Hartono. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya, Heru Budi Hartono. Serah terima jabatan ini dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Dalam keputusan Presiden tersebut, Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat sebagai PJ Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Teguh Setiabudi. Kami tidak meragukan Pak Teguh akan mampu, tapi tentunya perlu koordinasi dengan Pak Heru terus-menerus. Tadi saya sudah sampaikan, agenda yang harus dikerjakan adalah mendukung berlangsungnya proses handing over pemerintahan nasional, ya, pemimpinan pemerintahan nasional tanggal 20 Oktober dan seterusnya, dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler pemerintahan provinsi tetap berjalan. Selain melanjutkan apa yang sudah ada tugas-tugas yang di depan mata, yakni bagaimana ikut mensukseskan terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang insya Allah akan dilaksanakan hari minggu depan. Kemudian juga terkait dengan... Lalu bagaimana masa depan Hamas setelah dua pemimpin tertingginya tewas dibunuh Israel? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Hasibullah. Selamat malam Mas Dapi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak, menurut Anda bagaimana pasca kematian atau pasca tewasnya yang diklaim Israel Yahya Sinwar? Ini kedepannya Hamas akan seperti apa pandangan Anda? Ya, yang pertama saya ingin berangkat dari perkembangan yang terbaru bahwa Hamas baru saja mengkonfirmasi kematian daripada Yahya Sinwar. Kalau tadi pagi di tempat yang lain saya menyatakan bahwa penting menunggu adanya konfirmasi resmi dari Hamas, walaupun memang pernyataan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Israel itu sudah cukup kuat menunjukkan meninggalnya atau wafatnya Yahya Sinwar. Tapi dengan adanya pengakuan dan pengumuman resmi dari Hamas, maka 100% ini telah terkonfirmasi bahwa yang meninggal adalah Yahya Sinwar. Dan yang berikutnya terkait dengan pertanyaan bagaimana ke depan setelah meninggalnya Yahya Sinwar. Yang pertama kita harus katakan bahwa meninggalnya Yahya Sinwar merupakan sebuah kemenangan besar terutama bagi Netanyahu dan Israel secara umum yang memang berbulan-bulan bahkan 1 tahun, persisnya 1 tahun lebih 10 hari. Jadi 7 Oktober 2023 dimulai, lalu ini meninggal pada 17 Oktober 2024. Jadi setelah 1 tahun 10 hari maka Israel berhasil membunuh Yahya Sinwar sebagai salah satu tokoh, bahkan dianggap sebagai arsitek ataupun otak daripada Badai Al-Aqsa yang dilakukan pada 7 Oktober 2023. Nah, oleh karena itu ini kemenangan besar bagi Israel, bagi Netanyahu, terutama karena selama ini setelah sekian banyak serangan yang dilakukan tidak kunjung mendapatkan target yang digunakan sebagai yang ditetapkan oleh Netanyahu. Nah, yang kedua saya ingin mengatakan dari sisi Palestina tentu ini adalah peristiwa yang sangat besar terutama bagi Hamas. Walaupun Mas Daniel, saya melihat bahwa meninggalnya Yahya Sinwar, nah ini mungkin bedanya nanti dengan logika yang berkembang di negara-negara Barat, bahwa meninggalnya tokoh perlawanan seperti Yahya Sinwar itu tidak akan menjadi akhir daripada gerakan perlawanan. Kenapa? Karena itu yang saya sampaikan juga dalam banyak kesempatan, menghadapi Hamas ataupun kelompok perlawanan tidak bisa hanya sekedar memahami mereka sebagai organisasi.
Lebih dalam daripada sekedar organisasi, mereka adalah ide perlawanan sebagai reaksi daripada penjajahan. Nah, oleh karena itu, kalau hanya berpegangan kepada tokoh seperti ini, maka akan terjebak pada pandangan-pandangan seakan-akan kalau Yahya Sinwar sudah meninggal, itu akan habis perlawanan. Yang terbaru, mari kita lihat apa yang terjadi di Hizbullah. 27 September baru saja itu Hasan Nasrullah dinyatakan meninggal. Bahkan calon penggantinya pun Hasim Sofiuddin juga dinyatakan meninggal. Apakah kemudian setelah itu berakhir Hizbullah? Malah yang terbaru Hizbullah bikin kejutan dengan menyerang daerah Banyamina yang menarget kelompok tentara. Dan itu sebuah kecolongan yang sangat besar yang juga dialami oleh Israel. Saya ingin mengatakan apa? Dalam konteks perlawanan, terbunuhnya satu orang, termasuk Sinwar, bisa jadi itu menjadi sebab bagi tumbuhnya kader-kader atau calon pemimpin yang baru. Apalagi kita lihat sejarahnya Sinwar, Mas Dhani. Sinwar ini kan orang yang kurang lebih terlahir dari situasi perang seperti sekarang. Sinwar itu harus dilahirkan di pengungsian di Khan Yunis karena orang tuanya mengungsi akibat perang. Nah, sekarang kalau kita baca anak-anak yang sekarang menjadi terlantar gara-gara serang dan perang dari 7 Oktober itu sudah berapa ratus bahkan ribu anak yang mengalami kayak Sinwar kecil. Dan siapa yang bisa memastikan bahwa anak-anak yang sekarang menderita di Gaza itu, di Palestina itu tidak membawa pikiran perlawanan seperti yang telah membesarkan Sinwar selama ini. Itu yang saya katakan bisa jadi terbunuhnya satu orang Sinwar sekarang itu justru menumbuhkan ratusan atau bahkan ribuan anak yang menghadapi situasi yang sama seperti dihadapi Sinwar pada beberapa puluh tahun yang lalu. Begitu cara bacanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak.